Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafatina min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu nabiyyin arsala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita di sana di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا, dan sungguh benar-benar aku Allah telah menurunkan ilaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad ayatin bayyinatin ay wadihatin, ayat-ayat tanda-tanda yang jelas, wadihatin yang sangat terang benderang. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah mengkufuri biha dengan tanda-tanda tersebut illal fasiquna, kecuali orang-orang yang fasik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini jika direnungi maka cukup menjadikan orang-orang di luar Islam akan masuk Islam. Ayat ini jika direnungi, dipelajari, maka lebih dari cukup untuk membuat orang-orang yang ragu terhadap Islam menjadi yakin kepada kebenaran Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah dan membawa bukti-bukti, tanda-tanda yang begitu jelas terang benderang. Tidak ada yang menolak, mengingkarinya kecuali orang-orang yang keluar dari akal sehatnya alias tidak mau menggunakan sedikit saja dari akal sehatnya. Dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti fanatiknya hingga tidak mau menerima kebenaran yang sudah jelas terang benderang bahwasanya Nabi memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ada orang Yahudi Ibnu Surya. Dia mengatakan ma ji'tana bi syai'in na'rifu wa ma unzila 'alaika min ayat. Wahai Muhammad, engkau datang kepada kami sama sekali tidak membawa tanda yang kami ketahui, dan engkau tidak dituruni ayat satupun bukti bahwa engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jawab bukan Nabi, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwasanya Nabi memang benar-benar utusan Allah
dan bukan hanya satu ayat, tapi ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang begitu banyak, begitu jelas diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang begitu jelas tidak perlu dalil lagi, saking terang benderangnya, saking jelasnya. Kata Syekh Sya'rawi, ayat-ayat yang semacam ini itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ayat Qur'aniyah, tanda-tanda yang begitu jelas menunjukkan Nabi benar-benar utusan Allah dan Islam ini benar-benar dari Allah adalah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kalimatnya, isinya tidak bisa ditiru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad menurunkan wahyunya. Am yaquluna naftara fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengira Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad? Kalau mereka mengira hal tersebut, yang berarti Nabi Muhammad ini bohong, pendusta, mengarang Al-Quran, maka buktikanlah dengan mengarang satu surat saja yang seperti Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah, panggil seluruh pakar-pakar ahli bahasa Arab dan suruh mereka membuat buku atau satu surat saja yang seperti Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa membuat. Keindahan Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh buku manapun, kitab manapun. Ini jelas tanda Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan karangan Nabi maksudnya. Tapi memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ummi. Nabi Muhammad itu ummi, tidak pakai baca, tidak pakai tulis. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi melalui Al-Quran ataupun hadis, baik yang sudah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi, itu sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melalui ayat yang diturunkan oleh Allah pernah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Saat itu di zaman Nabi ada 2 imperium, kekuatan besar yang saling bermusuhan, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Itu kayak, kalau bahasa sekarang, kayak Amerika sama Rusia, atau sama 2 kubu itu, 2 imperium besar. Saat itu Romawi adalah imperium yang paling kuat, dan secara logika tidak bisa kalah. Dipikir secara logika tidak mungkin dikalahkan. Ini Romawi, saking hebatnya pasukan saat itu. Tapi lihat Nabi SAW melalui wahyu turunkan oleh Allah, ghulibatir Rum, Romawi akan kalah. Romawi akan kalah. Maka setelah berlalu 7 tahun kurang lebih, yang mana saat Nabi ngomong seperti itu, menyampaikan wahyu seperti itu, orang kafir Quraisy ketawa terbahak-bahak. Muhammad mimpi, Muhammad ligau, Romawi kok bisa kalah? Nggak ono, dusta, tidak mungkin. Kalau bahasa sekarang nggak masuk logika. Dipikir secara logika tidak akan terjadi itu. Romawi tidak bisa dikalahkan, paling hebat kok sekarang. Kok iso Muhammad ngomong kalah? Persia saat itu juga luar biasa. Tapi
prediksinya yang disampaikan oleh Nabi melalui ayat Quran itu diketawakan sama mereka. Ternyata benar kejadian. 7 tahun kurang lebih Romawi kalah versi yang benar. Bahwa minta diwalaupun saya belum setelah kalah nanti Romawi akan menang lagi. Ya pas kabeh. Setelah dikatakan Rasulullah seperti itu kejadian semua. Romawi kalah tapi setelah itu menang lagi. Subhanallah. Ini bagi orang yang mau menggunakan akal sehat di zaman hidupnya Nabi harusnya tahu ini orang bukan orang biasa ini, bukan manusia biasa ini. Ini manusia yang benar-benar diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta. Belum lagi Nabi dalam hadis beliau menunjukkan bagaimana benar-benar diberi ayat-ayat yang begitu jelas dari utusan Allah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fi nafsihi fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh." Sesungguhnya setiap satu dari kalian manusia itu proses lahirnya tidak langsung jadi bayi, tapi di dalam perut itu 40 hari berupa air sperma. 40 hari dalam rahim berupa air sperma, nggak berubah selama 40 hari. Setelah itu baru 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. Setelah itu 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging, dan setelah itu baru berbentuk sempurna jadi itu dan menjadi hidup ditiupkan roh. Subhanallah, detail sekali Nabi menggambarkan 40 hari begini, 40 hari begitu, 40 hari begitu. Nah ini sekarang terbukti, dunia medis sekarang bisa melihat perut ibu dan ternyata memang perkembangan janin sesuai yang digambarkan Nabi SAW. Padahal di zaman itu belum ada alat medis nyuntik wetangnya wong hamil USG ternyata. Tapi sudah digambarkan Nabi secanggih itu. 1400 lebih tahun yang lalu Nabi sudah tahu proses tersebut, yang mana manusia zaman sekarang baru bisa mengetahuinya. Ini menunjukkan kalau orang mau berpikir sehat sedikit saja, maka yakin orang ini adalah bukan orang sembarangan. Manusia ini adalah manusia yang bukan manusia biasa, tapi dia benar-benar utusan Tuhan, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun lebih Nabi sudah tahu itu. Sekarang baru diketahui manusia zaman ini. Kemudian di antaranya lagi, Nabi juga mengabarkan melalui ayat Quran bagaimana ruang angkasa yang begitu luas. Sampai sekarang diteliti jarak antara matahari dan bumi itu kurang lebih 150 juta kilometer. Ini para ilmuwan yang ngomong. Ilmuwan zaman sekarang, sama agak percaya ya boleh ukur dewi kilometeran. Jarak antara bumi dan rembulan 400.000 kilometer. Tapi tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mengukur antara bumi sampai langit. Bumi langit jaraknya berapa? Tidak ada satupun ilmuwan yang mampu mengukur. Tidak bisa. Karena itu Allah Taala dalam Al-Quran mempertegas, ya ma'asyarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segenap manusia dan jin, segenap jin dan manusia, kalau kalian mampu keluar dari lingkup langit dan bumi, maka keluar. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu untuk menembusnya, menembus langit illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari yang Maha Pencipta. Dan benar, tidak ada satupun pesawat ruang angkasa yang bisa sampai ke langit.
Adapun kita naik pesawat itu bukan langit, itu awan aja, langit aja waduh, tidak bisa ditembus dan ukurannya tidak diketahui oleh alat canggih manapun. Ini menunjukkan bagi orang yang mau berpikir sedikit saja, Nabi benar-benar utusan Allah, Al-Quran benar-benar dari Allah, dan orang yang mau berpikir seperti itu pasti yakin Rasulullah benar-benar membawa ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat bayinat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat saksiyah. Tanda-tanda yang jelas yang terdapat pada pribadi Nabi. Di dalam diri Nabi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi tanda besar jelas Rasulullah itu utusan Allah. Pertama, tanda secara fisik. Orang-orang Yahudi itu tahu Nabi akhir zaman di antara kedua punggungnya itu ada yang namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Itu ada di punggung Nabi, antara kedua punggung beliau. Khatamun nubuwah bentuknya segitiga. Di situ ada tulisan di dalamnya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allah tidak ada sekutu sama sekali baginya dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Di kanan kirinya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wahai Nabi, berjalanlah kemanapun yang kau inginkan, fa innaka mansur, maka sesungguhnya engkau selalu ditolong oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di kitab Taurat, di kitab-kitab sebelumnya secara fisik ada di belakang Nabi itu kayak stempel yang nomor itu terbuat dari daging gitu, kayak tato tapi bukan tato, dia terbuat dari daging yang menonjol gitu. Tulisan begitu bagus kayak ukiran, namanya khatamun nubuwah. Ya. Itu ada di punggung Nabi, asli dari lahir. Secara fisik ayatnya jelas, mau distempel oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang lahir kemudian di punggungnya itu ada stempel khatamun nubuwah kecuali hanya satu manusia ini. Sebagaimana diterangkan di kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan lain-lain. Orang Yahudi paham itu. Tapi walaupun sudah lihat seperti itu, secara fisik jelas ini orangnya, tetap karena mereka tidak mau mengikuti akal sehatnya dan tidak memberi iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Nabi itu kalau hajat, buang air kecil atau buang air besar, itu nggak bau seperti manusia biasa. Dan itu termasuk ciri khas seorang nabi seperti itu. Para nabi itu mereka manusia, tapi anehnya kalau mereka buang air kecil, buang air besar itu tidak bau dan langsung ditelan oleh bumi. Baunya wangi. Itu nek kalau dengan subuh-subuh, habis subuh di kamar mandi, buang air besar atau kecil, wala nek subuh itu bau yang paling volumenya full, menusuk hidung bahkan tembus kejap. Apa nih wong wedok, wah wong wedok itu tambah. Makanya nggak ada najis mukofafah perempuan itu nggak ada, karena memang perempuan kencingnya itu bau, lebih bau dari laki-laki. Najis mukofafah kan dari laki-laki aja, karena memang beda. Tapi para nabi Muhammad secara fisik beda semuanya. Maka ini ayat bagian bagi orang-orang yang pernah lihat Nabi. Maka kalau dia mau menggunakan akal sehatnya sedikit saja, berpikir secara logika, dipikir pakai logika sedikit saja, dia akan tahu ini bukan manusia biasa. Ini Nabi akhir zaman yang itu secara fisik. Ada lagi yang kedua, ayat bayinat yang ada pada diri Nabi, yaitu akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi tidak ada duanya. Di zaman itu orang itu ada masalah sedikit, wes langsung duel, langsung bunuh-bunuhan, jalan kesenggol, wes langsung bunuh-bunuhan. Setelah itu bisa jadi perang antara dua suku, yang ini dari suku A, yang ini dari suku B. Kalau di pasar senggolan, itu bisa jadi perang antar suku. Ya.
karena mereka tidak bisa menahan emosi sama sekali orang jahiliyah. Oposisi ngamuk, oposisi ngomong. Tapi lihat ada sosok manusia yang beda dari yang lain. Di mana saat itu kebanyakan manusia panasan, ngamukan, tapi ini ada orang yang akhlaknya beda dari yang lain. Sampai-sampai orang Yahudi itu ada namanya Zaid bin Sa'nah. Ini dia pendeta Yahudi, meneliti, melajari sifat-sifat Nabi akhir zaman, dipelajari semuanya. Ketika dia menjumpai Nabi Muhammad, dia yakin ini orangnya, karena semua sifat yang aku catat, yang aku pelajari ada pada sosok manusia. Tapi ada dua yang kurang, ditunggu sama ini, sama Zaid bin Sa'nah. Ada dua sifat yang belum ada pada sosok manusia. Ditunggu sama dia. Yaitu sifat apa? Pertama, Nabi akhir zaman itu lebih kuat sabarnya daripada kemarahannya. Dimarah-marah, dipancing marahnya, nggak mudah marah, justru memaafkan. Itu sifat Nabi akhir zaman. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bodoh melakukan kesalahan kepada dirinya, dia akan memaafkan tanpa syarat. Jadi ciri khas Nabi akhir zaman itu ada dua sifat yang belum dilihat saat itu oleh si pendeta ini. Maka dia terus berubah. Akhirnya dia pengen ngetes Nabi Muhammad. Singkat cerita, serbannya Nabi itu ditarik sama si pendeta ini, ditarik sampai merah itu lehernya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai hampir terjatuh, ditarik sengaja, ngamuk. Dites, ditarik benar-benar sampai saya juga sudah nggak sabar mau di sini Nabi dipegang kepalanya si Saudi. Rasulullah ditarik dengan begitu tidak sopannya di depan orang-orang. Maka Rasulullah tersenyum tak sabar, tidak marah sebetulnya. Akhirnya singkat cerita, si pendeta ini tadi yang telah menurut Nabi baru ini sudah. Semua sifat, semua akhlak yang ada di kitab Taurat ada semua pada orang. Akhirnya dia pun masuk Islam, ikut menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang akhlaknya seperti Rasulullah zaman ini, tidak ada. Bahkan sepanjang zaman tidak ada akhlak manusia yang sehebat Rasulullah SAW. Kiai lebih Habib kalau dipermalukan di depan umum, ya ngamuk Pak. Minimal wajahnya tidak enak begini. Rasulullah tidak, padahal dipermalukan, ditarik yang arep ngomong, dipermalukan di depan umum. Ada beliau saat itu Rasulullah, sahabatnya ini singa-singa semua ini. Sayyidina Umar, siap kalau dia mati langsung gitu. Rasulullah izin. Tapi lihat Rasulullah begitu sabar, ditarik seperti itu, tetap ampun baru akan masih karena itu pewaris Rasulullah, para ulama ya harusnya sedikit banyak mewarisi. Nek diganggu wong, difitnah, dihina, dicaci, ya senyumin aja gitu loh. Nek diganggu wong, ya mau memanggil aja terlalu. Harus diganggu wong, fitnah wong, kiai mutung wis gak pernah blas. Orang itu nggak mau sama sekali dilihat, sama sekali didakwai. Wah ini repot betul. Orang salah terus saya putus hubungan sama kamu. Keturunanmu 7 turunan. Harusnya mewarisi sifat Rasulullah walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga dalam sosok Nabi itu ayat bayinya yang luar biasa adalah nazahatuh, prinsip Rasulullah. Beliau itu orang yang tidak pernah minta bayaran di dalam dakwah dan perjuangannya. Kulla as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakan oleh Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah di dalam dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Dakwah yang dilakukan Nabi, penyebaran Islam ke sana kemari, capeknya beliau, sama sekali beliau tidak minta gaji, sama sekali beliau tidak meminta materi,
Dan ini menjadi ciri khas para pewaris Rasulullah SAW yang terbesar. Ayat dan bayyinat harus ada pada sosok-sosok ulama. Apa itu ini? Dan minta bayaran. Dan minta bayaran. Lalu hitung-hitungan Pak, bayar-bayaran. Tidak bisa kita bayar itu. Penyanyi itu 5 menit. Tadi itu 100 juta. 5 menit nyanyi. Padahal nyanyi lagu yang sampai sudah hafal. Nyanyi 5 menit 100 juta. 10 menit 200 juta. Tidak mau. Tapi kalau ulama, berapa menit menyampaikan ilmu? Mungkin dia sebelum itu belajar, mungkin dia sebelum itu menyiapkan materi, mungkin dia sebelum itu malam tidak tidur, sampai nengok mamoro, kalau tidurnya tertinggi dengan begitu bagi mamoro. Terus yang mengajar itu, tolak amanat itu. Bagi saya pernah menyampaikan, Taufik mengatur-atur bisa sikap, semoga bermanfaat manusia. Pernah menyampaikan kalau kamu menyampaikan ilmu Nabi, walaupun kitab yang paling kecil, paling mudah, maka harus belajar dulu sebelumnya siapkan. Sampai salah karena itu amanat ilmu dari Rasulullah. Sampai salah, kamu tanggungan di daerah. Kita paling ciri kita belajar. Apalagi kitab fikih yang besar, apalagi kitab hadis yang besar, apalagi tafsir yang itu hubungannya dengan firman Allah. Harus persiapkan sampai ke level besar pertanyaannya dia. Dan kalau hitung-hitungan sampai ke ulama ini, makanya tidak pengen jadi ulama, jadi pemuka agama, diwaris ilmu, nanti harus siap capek. Fainal marau dia bangsok. Yang namanya ulama itu memang harus siap capek. Tidak siap capek jangan jadi ulama. Orang semua capek susah payah kok. Ulama pengen enak-enak, tidak ada. Yang jadi ulama harus susah, mencapek. Dan jangan sekali-kali berharap bayaran, karena kalau bayaran ilmu tidak bisa dibayar. Cuman dia itu kita yang jadi umat dia butuh pengertian diri. Mungkin ya itu manusia, Nabi, Rasul, karena langsung sebagai Allah. Lalu ya ulama itu manusia biasa aja, punya keluarga dia punya ini itu. Maka jadi umat juga sama. Kalau ada ulama berdakwah, ulama bukan baru dia bangun pesantren, dia bangun dakwah ini dakwah itu, yang punya harta ikut adil di situ. Itu kemuliaan untuk yang punya harta, bukan ulamanya. Kalau ulama yang apa itu memerlukan itu tidak, itu ngajak biar sampai dapat kemuliaan di dalam dakwah. Ciri khas ulama Rasulullah tidak minta bayaran, tidak masang tarif mudah. Itu ciri khas utama, tanda besar pada diri Rasulullah dan diri para ulama. Waris Rasulullah SAW. Ini kalau diteruskan panjang. Walhasil intinya orang itu kalau mau memakai akal sehatnya sedikit saja, kalau mau berpikir secara logika sedikit saja, yang ada di Al-Quran, yang kejadian dikabarkan oleh Al-Quran, kemudian yang ada pada sosok Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad dan seterusnya, tidak perlu dari Nabi Muhammad. Benar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yakfuru bi ayil fasiqun, dan tidaklah mengkafiri ayat yang sudah jelas semacam ini kecuali al-fasiqun, orang yang keluar dari jalan kebenaran, alias tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau berpikir secara logika. Kita tidak mau, sudah sesat terus, berada di dalam kekufuran terus. Na'udzubillah. Yang terakhir kesimpulan, ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu jelas dan ada 3 macam, yaitu ayat di Al-Quran, ayat yang terjadi di alam semesta, dan ayat yang ada pada sosok diri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dakwahnya Nabi tidak minta upah. Begitulah para pewaris Rasulullah, tidak minta upah, tidak masang tarif. Itu salah satu ciri khas besar dari para pewaris Rasulullah SAW. Nah, kalau ada ulama masang tarif gimana? Ya wis urusannya dia dengan perusahaan suku dan ya mungkin kayak itu program rakyat dan seterusnya. Tidak usah dicela, tidak usah dicaci juga. Tapi ciri khas pewaris Rasulullah memang nggak mau masang tarif. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya atau tidak mau berpikir secara logika, sedikit aja nggak mau, ya sudah, dia akan jadi orang yang tetap berada dalam kesesatan, tetap berada dalam kekufuran, tetap berada dalam kegelapan.
Allah alam bisawab.